Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah microcontroller. Di sini kita akan mempresentasikan tugas akhir kita, yaitu membuat robot line follower. Untuk penjelasan proyek kita, langsung saja ya akan dijelaskan pertama oleh saudara Bidu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Abdurrahman ya. warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya akan menjelaskan tentang apa itu robot land followers ya. Land followers robot adalah jenis robot yang dapat mengikuti garis yang ditentukan. Robot ini menggunakan sensor garis untuk mendeteksi posisi garis dan mengontrol motor untuk mengikutinya. Sensor garis yang digunakan dapat berupa infrared, kamera atau sensor optoelektronik lainnya. Robot land follower dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti industri, logistik, atau bahkan dalam kompetisi robotik. Dalam industri, robot land follower dapat digunakan untuk mengantar bahan atau produk dari satu tempat ke tempat lain. Dalam logistik, robot ini dapat digunakan untuk mengantar barang dari gudang ke kendaraan atau dari kendaraan ke gudang. Dalam kompetisi robotik, robot land follower digunakan dalam lomba menguji kemampuan robot dalam mengikuti garis. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Untuk selanjutnya yaitu komponen robot line. Untuk komponen robot line follower terdiri dari 6, yaitu pertama sensor garis line follower sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi garis. Terus yang kedua, microcontroller seperti Arduino yang digunakan untuk mengontrol aktuator robot seperti motor sesuai dengan sinyal yang diterima dari sensor garis. Yang ketiga, motor yang digunakan untuk menggerakkan roda robot yaitu dinamo. Selanjutnya yang keempat, controller motor atau motor driver yang digunakan untuk mengatur arus yang dibutuhkan oleh motor tipe L293i. Selanjutnya yang kelima, kabel jumper untuk menghubungkan komponen. Dan yang keenam, chassis motor untuk peletakan komponen yang diperlukan dan juga roda. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada skematik ya. Di sini ada dinamo motor L3 L293D, terus ada 2 buah penggerak roda yaitu dinamo ya, kiri dan kanan, dan ada 2 buah sensor LED juga. Nah, untuk dinamo yang kiri itu terkoneksi ke pin M4 dan yang kanan terkoneksi ke pin M3. Kemudian untuk sensornya itu kita bisa lihat di sini ada kabel kuning. Kabel kuning itu adalah dia terkoneksi ke analog in ya. Sama yang kiri dan juga kanan itu terkoneksi ke analog in. Kemudian yang kabel merah itu adalah arusnya kita masukkan ke 5 volt. Terus kita koneksikan juga GND-nya. Mungkin untuk skemanya kurang lebih seperti ini. Dan untuk pemrogramannya akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Silakan Pak. Baik, terima kasih Saudara Ilham. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk motor yang digunakan itu adalah motor 3 dan motor 4 atau M3 dan M4. Jadi kita akan inisialisasi dulu M4 ataupun dan juga M3. Setelah itu kita juga tadi mencermati bahwa pin yang digunakan untuk
input analog daripada sensor itu adalah analog 0 dan analog 1. Nah, sebelum kita inisialisasi, di sini di baris kedua ini ada include AF motor.h. Ini memungkinkan library daripada AF motor ini kita include-kan begitu. Jadi nanti kelas ataupun fungsi pada AF motor ini bisa kita gunakan. Ini kita menggunakan library AF motor dikarenakan untuk driver motor kita menggunakan driver keluaran dari Adafruit, sehingga perlu library yang khusus ataupun yang digunakan oleh motor tersebut. Di sini ada constant integer pin sensor kiri. Ini kita inisialisasi A0 sebagai integer dan dinamakan dengan variabel pin sensor kiri agar nantinya bisa kita gunakan seterusnya. Kita buat konstan agar menghindari dari perubahan nilai daripada pin sensor kiri. Selanjutnya adalah inisialisasi pin sensor kanan, tadi ada di A1 sesuai skematik yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya adalah baris ketujuh, di sini ada kelas AF DC motor 1. Ini maksudnya ini AF DC motor ini dialiaskan atau diinisialkan menjadi motor 1. Jadi nanti untuk penggunaan kelas selanjutnya itu kita bisa panggil atau kita bisa gunakan motor 1. 4 ini adalah M4 yang tadi bisa dilihat pada skematik. Ini motor 12_64 kHz ini menjadikan motor kanan karena tadi di skematik M4 itu untuk dinamo yang sebelah kanan diubah menjadi 64 kHz. Ini maksudnya agar nantinya dinamo tersebut dapat berputar sebanyak 64.000 per detik begitu. Kemudian lanjut ke AF DC motor 2 di M3 atau di 3 tadi diubah juga sama. Kemudian pada point setup ini pada setup pertama dijalankan satu kali, kita menginisialisasi atau mendeskripsikan pin mode untuk analog 0 atau pin sensor kiri ini sebagai input. Kemudian pin mode untuk pin sensor kanan ini sebagai input juga. Kemudian kita mengubah M3 tadi atau motor 1 jadi M4 motor 1 speednya menjadi 180, kemudian motor 2 di set speed lagi menjadi 180, jadi sama untuk perputarannya. Kemudian pada void loop-nya kita membuat variabel data analog 1 sama dengan digital read pin sensor kiri. Jadi ini di variabel ini kita membaca ada digital yang masuk dari pin sensor kiri atau dari A0. Kemudian di line selanjutnya data analog 2 sama membaca juga ini untuk yang pin sensor kanan. Di sini ada serial.print ini untuk mengetahui kita sensor mana yang saat itu ataupun sensor mana yang aktif begitu atau yang ada digital ataupun sinyal yang masuk begitu. Kemudian di sini ada kondisi. Kondisinya adalah if data analog 1 sama dengan 0 and data analog 2 sama dengan 0. Ini mengidentifikasi atau membaca kondisi jika analog 1 ini tidak ada input atau dalam keadaan low begitu, dan analog 2 sama dengan 0 juga sama, tidak ada input dari sensor yang dipasang. Maka motor 1 akan berputar begitu ke depan, sedangkan motor 2 juga sama akan berputar ke depan. Jadi motor kanan maju, motor kiri maju, sehingga nanti robot tersebut akan maju begitu atau ke depan begitu. Kemudian jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka ada kondisi yang kedua, yaitu jika analog 1 yaitu low atau tidak ada digital atau sinyal, kemudian analog kedua ada sinyal, maka untuk motor 1 atau dalam hal ini dia adalah motor yang M4 tadi itu berputar mundur gitu. Sedangkan untuk yang motor 2 ini kita set forward, itu berarti maju. Jadi ini untuk agar nantinya robot tersebut dapat berbelok begitu, berbelok
ke sebelah kanan begitu. Kemudian kondisi yang selanjutnya sebaliknya, ini agar robot tersebut dapat berbelok ke sebelah kiri begitu. Kemudian yang terakhir adalah else motor 1 dot run release. Ini kondisi yang jika tiga kondisi di atas tidak memenuhi, kita membuat agar motor ataupun robot tersebut ini berhenti begitu. Jadi tidak maju ataupun tidak mundur. Baik, itu adalah kode program yang kita gunakan untuk robot line follower ini. Selanjutnya mungkin untuk slide selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, oleh Rasya ya. Silahkan Rasya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi dapat diambil kesimpulan untuk robot line follower ini bekerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sensor membaca garis rek berwarna hitam. Selanjutnya, otak pemrosesan data dari robot berupa platform Arduino akan membuat keputusan apakah robot harus bergerak ke kiri atau ke kanan. Lalu, robot bergerak menggunakan dua motor kiri dan kanan. Saat motor bergerak ke kiri, maka nilai tegangan rata-rata yang diberikan motor sebelah lebih besar dibandingkan dengan motor sebelah kanan. Jadi saat motor bergerak ke belah kiri atau berbelok ke belah kiri, maka roda yang di sebelah kiri akan mundur dan roda yang di sebelah kanan akan maju. Begitu pula dengan sebaliknya. Untuk contoh, maka akan ditampilkan oleh kelompok kami sebuah video. Silakan. Ya, Baik, mungkin seperti itu. Balik ke pembawa acara. terima kasih Rasya. Ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya proyek akhir dari tugas kami. Ya, mungkin demikian pemaparan dari kelompok kami untuk mengenai tugas akhir ya, proyek akhir dari mata kuliah microcontroller. Sebelumnya terima kasih juga untuk dosen pembimbing kita yaitu Bu Patia, dan untuk rekan-rekan semua saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.